Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Terima kasih kawan-kawan jurnalis yang siang ini sudah hadir di Komnas HAM dan untuk mendengarkan update terkait pemantauan dan penyelidikan tragedi kemanusiaan Kanjuruhan oleh Komnas HAM yang sejak hari pertama tragedi itu kita langsung membentuk tim dan juga melakukan banyak sekali kerja-kerja pemantauan dan penyelidikan. Oleh karenanya kami melakukan update siang ini. Ada dua pokok yang kami update siang ini. Yang pertama adalah kaitannya dengan FIFA begitu, dan yang kedua adalah bagaimana temuan-temuan terbaru dari pemantauan penyelidikan yang di Malang yang dilakukan oleh Pak Anam beberapa hari kemarin sampai hari ini begitu. Itu kira-kira pokoknya, dan saya akan membacakan bagian pertama, nanti bagian kedua yang detail-detail, lebih detail Pak Anam. Jadi tim pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM untuk peristiwa tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi pada 1 Oktober 2022 akan mengirimkan surat permintaan resmi kepada FIFA yang pada pokoknya meminta keterangan terkait yang pertama nih, komitmen FIFA terhadap hak asasi manusia berdasarkan Independent Human Rights Advisory Board yang dibentuk oleh FIFA tahun 2017, yang salah satu tugasnya sesuai statuta FIFA artikel 3 terkait hak asasi manusia adalah strengthening accountability for human rights in FIFA governance structures and access to remedy for those harmed. Jadi ini kami ingin meminta keterangan terhadap FIFA bagaimana pelaksanaan dari artikel 3 terkait hak asasi manusia. Karena ini juga bagaimana pengawasan misalnya FIFA terhadap PSSI sebagai anggota FIFA, dan juga akses remedi, pemulihan terhadap korban kepada mereka yang jadi korban dalam dunia persepak bolaan. Kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga pokok surat yang kedua yang akan kami mintakan atau pokok kedua dari permintaan keterangan terhadap FIFA adalah pengawasan regulasi FIFA terhadap PSSI, mekanisme dan sanksi jika terdapat pelanggaran. Jadi kalau ada pelanggaran seperti apa? Mekanismenya, sanksinya apa segala macam, ini bukan hanya seperti intervensi saja nih. Gitu. Ini kan banyak diskusinya soal intervensi pemerintah, gitu. Tapi kan pelanggaran-pelanggaran ini banyak sekali item-itemnya. Nah, kami akan meminta keterangan terkait mekanisme dari FIFA tersebut. Itu yang kedua. Kemudian terkait dengan mekanisme pemberlakuan regulasi FIFA ke anggotanya. Jadi ini kan misalnya begini, contohnya PSSI sudah menyatakan bahwa statuta PSSI sudah mengadopsi FIFA, gitu ya. Bahkan kami nanya ada yang 80%, 90% itu sudah sesuai dengan statuta FIFA. Nah, ini kan kemudian tentunya FIFA menyetujui semua yang ada itu. Nah, bagaimana mekanismenya, pemberiannya, pengawasannya, dan yang lain sebagainya. Itu pokok yang ketiga. Kemudian yang keempat, pengawasan terhadap individu pengurus organisasi sepak bola di sebuah negara dan sanksi yang diberikan. Ini apakah mereka rutin untuk kemudian dari FIFA itu misalnya ke PSSI ini rutin atau tidak melakukan pengawasan. Grieving mekanismenya seperti apa? Ketika ada kejadian atau bahkan memastikan standar FIFA ini diberlakukan di negara, mekanismenya seperti apa? Nah, ini yang akan juga jadi pokok permintaan keterangan Komnas HAM kepada FIFA.
Yang terakhir adalah level pertanggungjawaban dan variabel sanksi yang diberikan. Ini memperjelas yang tadi saya sampaikan bahwa sanksi ini kan banyak sekali indikator-indikatornya, variabelnya dan yang lain sebagainya. Nah, ini kami juga akan tanyakan. Kenapa kemudian Komnas HAM meminta keterangan terhadap FIFA? Tentu saja karena PSSI adalah anggota FIFA. Itu yang pertama. Yang kedua, PSSI juga mengklaim statuta PSSI mengadopsi statuta FIFA. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira kita semua sepakat bahwa ada dugaan pelanggaran HAM di tragedi kemanusiaan Kanjuruhan. Ini penting. Kenapa? Karena kami sudah ngecek beberapa dokumennya, FIFA menghormati hak asasi manusia. Dan ini penting juga bagaimana kemudian komitmen dan pelaksanaan dari komitmen tersebut. Yang keempat juga kami sampaikan begini, Komnas HAM Republik Indonesia ini adalah salah satu Komnas HAM yang memiliki akreditasi A untuk Global Alliance on National Human Rights Institution. Jadi di seluruh dunia Komnas HAM Republik Indonesia punya akreditasi A. Artinya apa? Kami punya kewenangan, punya kuasa untuk melakukan intervensi langsung kepada PBB terkait kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Nah, saya kira concern besar kita terhadap soal tragedi kemanusiaan Kanjuruhan ini menjadikan Komnas HAM mencoba untuk mencari mekanisme-mekanisme yang memungkinkan supaya yang terjadi di Kanjuruhan bisa tuntas peristiwanya, dapat keadilan untuk para korban dan keluarga korban tentu saja, dan kita semua bisa memperbaiki tata kelola persepak bolaan di Indonesia. Saya kira itu bagian pertama. Bagian kedua, Pak Anam. Silakan Pak Anam. Oke. Ya, makasih Pak BK. Ya, ini bagian kedua, tapi sebelum bagian kedua ini kita kasih kesempatan FIFA untuk menjawab sampai hari Jumat. Ya, kami menyediakan jawaban boleh tertulis maupun dilakukan secara daring. Jadi berinteraksi langsung dengan berbagai aplikasi yang tersedia yang bisa kami akses maupun FIFA akses. Harapan besarnya memang FIFA bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, karena basis pertanyaan ini adalah pendalaman terhadap regulasi ya yang ada di FIFA sendiri, di PSSI, maupun pendalaman sampai hari ini terhadap semua fakta yang kami temukan. Jadi ada penekanan-penekanan misalkan terkait mekanisme sanksi, mekanisme adopsi dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi batasannya sampai hari Jumat, dan semoga ya kita bisa Jumat itu maksimal bisa menerima atau sudah bisa berinteraksi dengan FIFA untuk mendapatkan berbagai keterangan. Pentingnya peristiwa ini ya tidak hanya penting bagi korban di Malang, tapi juga penting bagi sepak bola Indonesia dan penting bagi komitmen FIFA terhadap hak asasi manusia. Nah, sepanjang beberapa hari kemarin, 19 sampai 22 kami ada di Malang, ya. Ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama memang terkait CCTV. Nah, CCTV itu kami dalami seperti pada rilis-rilis sebelumnya. CCTV itu kami dalami, persoalan ada dihapusnya blank spot itu kami ketemu sama teknisi. Memang ada problem teknis soal CCTV di titik 16, di titik parkir yang bisa menunjukkan kepala singanya. Nah, itu bermasalah sejak hari Jumat, diganti oleh teknisinya, dan karena belum tuntas menggantinya, terutama pada mekanisme sinkronisasi IP,
Nah, sampai pas hari H dan ketika hari H itu berlangsung, ya karena nggak sinkron, IP-nya kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Nah, ketika muncul bisa ngerekam, kalau enggak tetap berjalan tapi kameranya hitam. Nah, itu kami ditunjukkan detail oleh teknisinya. Ini teknisi Kanjuruhan gitu ya, dari Stadion Kanjuruhan, dari Dispora, yang memang sejak awal memasang CCTV-nya dan sampai sekarang melakukan maintenance terhadap CCTV tersebut. Nah, yang berikutnya ini terkait dugaan sebelum yang kedua nih, yang pertama juga terkait CCTV yang ada di lobi. Terkait CCTV yang ada di lobi, kami juga mendapatkan lengkap sehingga kita bisa nyatakan memang CCTV-nya lengkap. Kami dapatkan dan kami lihat kita periksa langsung, lengkap dari ujung sampai ujung. Nah, yang kedua adalah juga terkait saudara H. Ya, saudara H itu yang dalam berbagai pemberitaan dikatakan bahwa dia dilarang untuk mendownload rekaman CCTV. Yang ada tidak ada yang melarang, ya. Bahkan saudara H juga melakukan pendownloadan 2 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, file yang dia download sampai kami datang dan kami meriksa filenya masih terdapat dalam perangkat tersebut. Jadi nggak ada yang menghapus, nggak ada yang edit, nggak ada yang mendelete. Itu barangnya ada di sana sampai kami periksa pada hari waktu kami ada di Malang. Yang ketiga, soal ini masih terkait CCTV ya dan video. Karena kami mendapatkan CCTV ya cukup detail dan lain sebagainya. Tadi kami juga ngecek lagi, sebenarnya ini sudah kami ketahui tapi kami cek lagi lebih detail tadi. Ya, ada saya, ada Pak BK, ada tim gitu. Video kunci yang kami dapatkan semakin memiliki titik terang yang benderang. Ya. Kenapa? Karena ini kami bandingkan dengan CCTV yang juga didapat di gate yang sama, gate 13. Sehingga kami semakin meyakini bahwa persoalan utamanya dalam konteks tragedi Kanjuruhan adalah gas air mata. Jadi kita sandingin video kunci kami dengan CCTV tadi, kita cocokin waktunya, konstrinya dan lain sebagainya, termasuk bukti yang sangat kuat di pintu 13 itu, ya, yang kita bisa lihat yang kemarin masih angkanya masih ini jatuh gas air matanya itu di sebelah mana, lah itu terkonfirmasi dengan video titik 13 yang kami tadi dapat. Makanya dengan menyandingkan video kunci kami dengan CCTV pintu 13, itu semakin menambah tebal keyakinan kami bahwa persoalan utamanya adalah gas air mata yang membuat jatuhnya banyak korban. Yang berikutnya, ini terkait otopsi dan ekshumasi dan otopsi. Jadi kami ekshumasi dan otopsi ini bertemu langsung dengan Mas Devi Ato, ya, orang tua dari kedua putrinya yang meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan. Kami ketemu langsung, ngobrol langsung sama dia, ngambil keterangan dan lain sebagainya, didampingi oleh perangkat desa, ya, dan teman-teman di desanya sana, termasuk juga Pak Camat. Nah, itu tidak ada intimidasi. Yang ada adalah ya kekhawatiran dan ketakutan ketika ada kepolisian tapi tidak ada pendamping. Jadi problem utamanya memang tidak ada pendamping sehingga mereka dianya khawatir. Mungkin itu update-nya kalau soal Mas Devi atau teman-teman silakan melihat webnya Komnas HAM. Karena itu diceritakan secara kronologi tanggal 10 bagaimana, tanggal 11 bagaimana, tanggal 12 bagaimana, sampai tanggal 17 bagaimana. Nah, itu intinya, termasuk juga soal CCTV itu juga silakan lihat di webnya Komnas HAM karena itu agak detail, ya, apa yang dilakukan dan sebagainya, bagaimana kami ngecek dan sebagainya. Mungkin itu, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau kalau nggak ada kita tutup.
Iya, Komnas HAM ini adalah bagian dari sebuah jaringan global, National Human Rights Institution, Komnas HAM seluruh dunia yang memiliki akreditasi A dan memang di bawah mekanisme Dewan HAM PBB di Jenewa sana. Biasa isu-isu besar yang mendapatkan perhatian publik dan sebagainya, lah itu mendapatkan perhatian di Jenewa sana. Kami ada mekanisme itu nantinya dan kami memang sedang memikirkan untuk menggunakan mekanisme itu. Tapi pada pokoknya yang penting dalam proses ini yang tadi diceritakan oleh Pak BK adalah keterangan atau informasi atau penjelasan yang harus diberikan oleh FIFA terkait peristiwa ini. Karena misalnya peristiwa-peristiwa serupa, ya, termasuk juga penggunaan gas air mata, termasuk juga pelanggaran regulasi FIFA maupun regulasi PSSI, itu berlangsung terus-menerus. Nah, problemnya adalah dalam temuan-temuan kami, memang pelanggaran ini ya tidak diketahui oleh PSSI, ya, sebagai salah satu organisasi langsung di bawah FIFA, tapi tidak mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran tersebut sampai terjadilah problem Kanjuruhan ini. Makanya pertanyaan-pertanyaan kunci tadi soal mekanisme pengawasan, mekanisme pemberian sanksi, termasuk juga mekanisme pemberian sanksi terhadap individu-individu. Nah ini kami menjadi salah satu pokok dalam permintaan keterangan terhadap FIFA. 5 poin tadi adalah klaster besar tema yang akan kami tanyakan kepada FIFA, bukan jumlah pertanyaan. Jumlah pertanyaannya lebih banyak, temanya detail-detailnya lebih banyak. Oh, kiri dulu. Titik utamanya di perbandingan adalah video kunci dan CCTV yang kami dapatkan, ya, itu adalah gas air mata itu sendiri. Ya. Nanti pada saatnya ketika laporan akan kami buka. Tapi pada titik poin paling penting adalah gas air mata itu kami lihat dengan telanjang mata, ya, ada di rekaman CCTV dan itu di luar. Dan itu poin paling pokok dalam peristiwa ini. Dan itu ya bro ya, tadi semakin mempertebal keyakinan kita ya. Jadi begini, kenapa kemudian kami yakin, oh my, lupa ini saking semangatnya. Semangat dan gregetan. Betul. Begini, kenapa kami yakin? Karena video kunci itu dari dalam stadion, sementara CCTV dari luar stadion. Jadi kami mencocokkan, dan yang paling meyakinkan adalah soal gas air matanya, asapnya. Jadi ini yang kemudian kami tambah tebal, tambah yakin, itu dari situ. Videonya dari dalam, video yang kami miliki yang eksklusif itu, begitu, terus kemudian CCTV-nya dari luar. Jadi itu, gitu ya, jelas ya. Gambaran sedikit peristiwa yang membuat teman-teman yakin gitu kalau ini tragedinya itu diakibatkan penyebab. Nah, tinggal kambingnya spidol. Enggak, kalau soal penggunaan gas air matanya sendiri, dan itu menjadi problem pokok tidak hanya terjadi di video kunci kami yang tadi diceritakan oleh Pak BK dibandingkan dengan yang dari luar, tapi juga hampir semua mata yang menonton video yang sudah terpublikasi baik di media teman-teman maupun di media sosial, itu kan jelas itu penembakan gas air mata ke tribun. Jadi nggak perlu digambarkan, bisa lihat semua kok. Yuk. Sini.
Iya pasti, seperti karakternya Komnas HAM bahwa ini nanti kalau memang ada penegakan hukum dan lain sebagainya dan kami memiliki bukti, ya kami minta untuk melakukan penegakan hukum dan pasti bukti-buktinya kan juga kami sertakan, termasuk hasil lab yang sedang kami proses. Kami punya sama teman-teman Aremania menemukan selongsong gas air mata dan sekarang lagi proses di laboratorium di sebuah tempat di Malang sana. Ketika kami proses meminta keterangan kepada Pak Ato, salah satu poin pembicaraan yang paling penting adalah begini. Bagaimana seandainya ke depan mau Anda proses otopsi ya, bahasa populernya, bahasa lebih spesifiknya ekshumasi baru otopsi. Beliau bilang kalau ya asalkan prosesnya baik dan bikin saya nyaman. Nah, itu bisa kami pikirkan walaupun saat ini pertimbangannya kenapa kami menolak adalah rapat keluarga dan mempertimbangkan kondisi orang tuanya yang sudah sepuh dan karena proses yang kemarin komunikasi dengan semua pihak kurang berjalan dengan baik, nah itu menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Nah itu ya dia bilang termasuk misalnya kalau seandainya ke depannya memang tetap ada otopsi, ya dia minta supaya memang ini dalam pembicaraan kami ya harus ada pengawas termasuk Komnas HAM gitu. Dia bilang kalau bisa Mas Anam teman-teman Komnas HAM datang untuk ngawasin. Kami bilang kami datang ke sini memang untuk ekshumasi awalnya dan ini ada suratnya dari kepolisian, kami diundang untuk ngawasi ekshumasi. Gitu. Yang kedua memang soal pendampingan juga harus diberesin jadi dia tidak merasa sendirian. Yang ketiga yang paling penting adalah dalam proses otopsinya sendiri melibatkan dokter independen, jadi tidak hanya dokter dari kepolisian. Itu yang diobrolkan oleh Pak Ato kepada kami. Sebenarnya sederhana ini proses rekonstruksi. Gagasan dasar soal proses rekonstruksi itu kan membuat terang peristiwa dari berbagai keterangan menjadi wujud kira-kira konstruksinya bagaimana. Lah, ya semua pihak bisa ngomong apapun ya dalam proses itu. Tapi dalam konteks kasus Kanjuruhan sebenarnya yang paling signifikan adalah lihatlah rekam jejak digital. Berupa apa? Video. Kan video itu kan sudah mencerminkan dia ditembakkannya kemana, apakah ke tribun ataukah ke tempat lain gitu. Dan semua orang bisa melihat bahwa banyak penembakan gas air mata ke arah tribun. Dan itu membuktikan bahwa ya ada gas air mata yang ke tribun. Nah soal kenapa kemarin rekonstruksi nggak ada itu, ya silakan tanya ke penyidik. Tapi pada pokoknya sebenarnya bisa menggunakan semua video yang sudah tersebar di media sosial, ya tinggal dilegitimasi dengan proses hukum yang benar, prosedurnya benar, atau dari video CCTV itu sendiri. Kepada FIFA. Kami bukan tim penilainya kinerja PSSI. Kami menilai apakah peristiwa ini ada pelanggaran HAM atau tidak dan siapa yang melakukan pelanggaran HAM atau tidak. Itu pokok persoalan kami. Makanya kami tanya sanksi dan sebagainya karena kami memiliki indikasi kuat bahwa ini pelanggaran hak asasi manusia. Sedang mencari siapa bertanggung jawab. Apakah termasuk PSSI ataukah tidak. Sekarang faktanya sedang mau kita uji di FIFA. Kami berangkatnya dari fakta yang kami temukan, detail fakta-fakta bagaimana pelanggaran berlangsung, mulai dari kapan pelanggaran berlangsung, oleh siapa saja pelanggaran itu berlangsung terhadap aturan FIFA. Nah, itu yang jadi rujukan kami, termasuk juga norma-norma FIFA yang tadi dijelaskan oleh Pak BK, ada sumbernya soal hak asasi manusia. Itu rujukan kami.
pemberitaan, komentar dan lain sebagainya oleh FIFA itu sendiri, presidennya datang ke Indonesia, yaitu nomor 2 lah. Nomor pertamanya, hasil kerja kami berbasis fakta dan pendalaman kami soal norma itu jadi pokok soal kenapa kami meminta keterangan kepada FIFA. Dan semoga memang FIFA merespon ini dengan baik, karena sekaligus ini mengetuk pintunya FIFA ya sejak tahun 2017 berkomitmen terhadap hak asasi manusia. Karena problem hak asasi manusia adalah problem global. Ya, dan sepanjang pengetahuan kami di berbagai dunia ini, hampir semua negara tunduk pada instrumen hak asasi manusia tanpa terkecuali, termasuk juga FIFA. Nah, Pak BK ini orang yang juga jagoan soal business and human rights. Ya, kalau itu bukan entitas negara itu bisa masuk ke mekanisme tersebut. Silakan Pak BK dijelasin. Ya, jadi begini, ini agak teoritik begitu ya. Jadi kita ini sedang dalam dinamika atau perkembangan di mana hukum hak asasi manusia mengenal bahwa yang memiliki mandat untuk memenuhi, menghormati, menegakkan, dan kemudian melindungi itu bukan hanya negara, tetapi juga elemen-elemen atau organisasi bahkan entitas bisnis itu dimintai pertanggungjawabannya soal penghormatan terhadap hak asasi manusia. Itu intinya kalau kita bicara soal prinsip bisnis dan hak asasi manusia. Nah, PT LIP misalnya, PT Liga Indonesia Baru itu kan juga entitas bisnis. FIFA juga selain ngomong soal olahraganya, itu juga ada bisnisnya di situ. Nah, kita sedang coba cari-cari bagaimana misalnya regulasi atau United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights itu bisa diaplikasikan dalam bisnis persepakbolaan, di mana pemegang otoritas tertingginya adalah FIFA, pemegang otoritas tertinggi di Indonesia adalah PSSI. Operatornya ada yang namanya PT Liga Indonesia Baru. Nah, itu yang kira-kira ke sana. Ini ngomong soal business and human rights. Begitu secara sederhana. Begitu ya. Saya kira cukup ya. Cukup kan? Cukup ya. Cukup lah.